wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STAI Bakti Persada Majalaya Bandung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 1 semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Agus Nurholik, SAG, SEMA. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri atas nama Wina Rosmawati dengan NPM 2001031. Selanjutnya ada Desiana Nur Latifah dengan NPM 2001018. Lalu yang berikutnya Tariska Andini Novaulita dengan NPM 2001033. Selanjutnya yaitu Rini Nuraini dengan NPM 2001027. Lalu yang terakhir Nida Sofiatul Hasanah dengan NPM 213021220435. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. Yang pertama, pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pembelajaran di lembaga pendidikan mulai dari tingkat anak usia dini dan berlanjut ke perguruan tinggi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Juhdi, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual. Nah, terus dalam spiritual itu tentunya ada keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan atau karakter yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa. Pendidikan Islam memiliki 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama tilawah, yang artinya membacakan ayat Allah. Yang kedua yaitu tazkiyah, yang artinya mensucikan jiwa. Yang ketiga yaitu ta'limul kitab wa sunnah, yang artinya mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Quran dijadikan sebagai acuan dan metode pengajaran dalam pendidikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui Rasul-Nya guna mewujudkan peradaban yang sadar dan mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, menjamin kehidupan mereka selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu tujuan utama pendidikan. Tujuan dasar pendidikan Islam adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap, dan menyeluruh tentang Islam kepada orang-orang. Interaksi antar manusia mempengaruhi penampilan, sikap, perilaku, dan perbuatan mereka, sehingga menghasilkan akhlak yang baik. Akhlak ini perlu dan harus dilatih melalui latihan membaca dan mengkaji Al-Quran, sholat malam, saum atau puasa sunnah, selalu bersilaturahmi dengan keluarga dan masyarakat. Semakin sering ia melakukan latihan, maka semakin banyak amalnya dan semakin mudah ia melakukan kebajikan. Selain itu, pengulangan akan membantunya mengembangkan kebiasaan yang pada akhirnya akan berubah menjadi gaya hidup. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menanamkan pendidikan Islam. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ahli-ahli agama Islam membagi 3 tingkatan pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan tinggi seperti ilmu ketuhanan. Yang kedua, pengetahuan menengah seperti mengenai dunia seperti kedokteran dan matematika. Yang ketiga, pengetahuan rendah seperti pengetahuan praktis seperti bermacam-macam keterampilan kerja. Hal ini berarti bahwa pendidikan iman atau agama harus diutamakan. Berikut 3 hal penting yang harus secara serius dan konsisten diajarkan kepada anak didik, yaitu yang pertama, pendidikan akidah atau keimanan.
Gunanya untuk menghasilkan generasi muda masa depan yang tangguh dalam imtak atau iman dan takwa, dan terhindar dari aliran atau perbuatan yang menyesatkan kaum remaja seperti gerakan Islam radikal, penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan pergaulan bebas. Yang kedua, pendidikan ibadah, guna untuk diajarkan kepada anak-anak untuk membangun generasi muda yang punya komitmen dan terbiasa melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran. Yang ketiga, pendidikan akhlakul karimah, untuk melahirkan generasi rabbani atau generasi yang bertakwa, cerdas, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, peran dalam keluarga, di mana peran dalam keluarga ini terdapat 3 unsur utamanya. 1. Merupakan pendidikan utama karena di dalam keluargalah manusia dilahirkan, tumbuh, dan menjadi dewasa. Pendidikan di dalam keluarga sangat mempengaruhi tumbuh dan terbentuknya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. 2. Ibarat sekolah pertama, dimasuki anak sebagai pusat untuk menumbuh kembangkan kebiasaan atau tabiat, mencari pengetahuan dan pengalaman. 3. Perantaran untuk membangun kesempurnaan akal anak dan kedua orang tuanya yang bertanggung jawab untuk mengantarkan serta membangun dan mengembangkan kecerdasan berpikir anak. Semua sikap, perilaku, dan perbuatan kedua orang tua selalu menjadi perhatian anak-anak. Selanjutnya, fungsi utama dalam keluarga, di mana fungsi utama dalam keluarga ini terbagi menjadi 4 bagian. 1. Menjaga fitrah anak yang luhur dan suci. 2. Meluruskan fitrahnya dan membangkitkan serta mengembangkan bakat kemampuan positifnya. 3. Menciptakan lingkungan yang aman dan tenang dan mengasuhnya di lingkungan yang penuh kasih sayang, lemah lembut, dan saling mencintai. Dengan demikian, anak tersebut memiliki kepribadian normal yang mampu melaksanakan kewajiban dan berguna di masyarakat. Yang terakhir, memberikan informasi tentang pendidikan dan kebudayaan masyarakat, bahasa, adat istiadat, dan norma-norma sosial agar anak dapat mempersiapkan kehidupan sosialnya dalam masyarakat. Maka dari itu, keluarga perlu memupuk bakat dan kemampuan anak dalam mencapai perkembangan yang baik, menyediakan lingkungan yang efektif, dan kesempatan untuk menumbuhkan kecerdasan emosional, tingkah laku, sosial kemasyarakatan, dan kecerdasan inteligensi. Memberikan kenyamanan dan ketenangan, serta mampu memahami gerakan, isyarat, dan kebutuhan anak. Memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan anak pada waktu yang tepat. Menumbuhkan kepekaan kesadaran bermasyarakat pada anak yang merupakan salah satu unsur kejiwaan seperti nurani, kepekaan kesadaran masyarakat itu terus tumbuh di dalam jiwa anak dalam kedisiplinan keluarga. Peran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah. Mengenai sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang utuh, pada akhirnya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakannya melalui keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Masyarakat ikut bertanggung jawab atas berbagai permasalahan pendidikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8. Masyarakat berhak untuk terlibat dalam pengembangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memberi pengajaran yang berkualitas dan kesempatan yang sama. Yang selanjutnya yaitu peranan pendidikan agama di lingkungan masyarakat. Menurut Haji Jalaluddin, ada beberapa fungsi agama dalam masyarakat, yaitu yang ke-1, fungsi edukatif atau pendidikan. Yang kedua, fungsi penyelamat. Yang ketiga, fungsi perdamaian. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Yang kelima, fungsi pemupuk rasa solidaritas. Keenam, fungsi pembaharuan. Ketujuh, fungsi kreatif. Dan yang terakhir, yang kedelapan, fungsi sublimatif. Dengan demikian, pendidikan agama di masyarakat sangat penting untuk kehidupan sosial
dan mengangkat moral bangsa dan negara. Poin yang terakhir yaitu penanaman pendidikan Islam bagi generasi muda. Tanpa adanya dukungan yang signifikan dari semua pihak, negara tidak akan dapat beroperasi secara teratur dan baik. Oleh karena itu, agar generasi penerus bangsa Indonesia menjadi generasi yang berintelektual tinggi dan berakhlak mulia, maka seluruh elemen bangsa seperti pemerintah, tokoh agama, masyarakat, pendidik, serta orang tua harus memiliki niat dan kepedulian yang serius.